Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang selalu senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, segala puji hanya bagi Allah Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, insyaallah hari ini kita melanjutkan bahasan kita dalam pembacaan kitab yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, yaitu Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu karakteristik dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal lebih jauh tentang beliau ini sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah mengenal kesempurnaan fisik beliau sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri fisik beliau dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan alhamdulillah itu sudah berlalu, menunjukkan akan kesempurnaan fisik beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang apa-apa yang pernah beliau makan, makanan apa yang beliau sukai, pakaian, sandal, terus akhlak, kemudian adab dan seterusnya. Yang jelas tentang kepribadian Rasulullah SAW. Karakteristik berarti fisik beliau, apa yang pernah beliau pakai, apa yang pernah beliau kenakan, kemudian yang beliau makan dan seterusnya, akhlak beliau, adab beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu karunia anugerah Allah azza wajal kepada kita, yang mana kita diberikan kesempatan, waktu luang, hidayah, taufik, kesempatan untuk bisa mempelajari tentang beliau ini sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah salah satu bentuk cinta yang hakiki, salah satu bentuk cinta yang hakiki, mengenal ini semua, kemudian tumbuh cinta kepada beliau, dan kecintaan semakin hari semakin bertambah. Kalau kecintaan semakin bertambah berarti ittiba' kita semakin kuat, ittiba' kita semakin kuat, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam semakin kuat, dan puncaknya adalah bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, ketika
ketika di padang mahsyar atau nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, masih dalam bahasan lauk pauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang kita bahas tentang bahwa makanan yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kambing itu apanya? Paha bagian depan. Dan itu diketahui oleh para sahabat, bahkan musuh-musuh Islam pun tahu ya. Makanya waktu itu dalam perang Khaybar ada salah seorang Yahudi ya meracuni beliau dengan memberikan racun ke paha bagian depan itu ya. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi kita lanjutkan hadis ke berapa? 169. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Aban bin Yazid an Qatadah an Shahr bin Haushab an Abi Ubaidin qala. Hadis ini sampai sanad hadis ini sampai kepada Abu Ubaid. Dia berkata, "Tabakhtu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam qidran." Aku pernah memasak satu panci untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana yu'jibuhu adh-dhira'u fanawaltuhu adh-dhira'. Beliau sangat suka ya, sangat senang makan kaki bagian depan. Maka aku pun memberikan kepadanya kaki depan tersebut. Disuguhkan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, "Nawilni dzira'." Berikan kepadaku kaki depan itu, berikan kepadaku. Tentu mungkin nunjuk di panci situ ya. Panci itu daging-daging di situ. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikan kepadaku itu kaki depan tuh." Fanawaltuhu, kemudian aku pun memberikannya ya kepada beliau. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Nawil nidzira." Berikan aku kaki itu. Dua kali ya? Dua kali nih ya? Dua kali. Berikan kepadaku kaki depan itu. Kemudian aku bertanya, "Ya Rasulullah, wa kam lisyati min dzira?" Ya Rasulullah, memang ada berapa kaki depan kambing? Memang ada berapa? Mungkin ya dua kan? Berarti ini satu kambing ini suguhan untuk Nabi, ini satu kambing. Berarti bagian depan cuma dua. Lah emang ada lagi? Satu udah, dua udah kan begitu. Memang ada lagi? Kemudian subhanallah ya faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini menunjukkan akan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan tanda dari tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? "Walladzi nafsi biyadihi." Demi jiwaku berada di tangannya, di tangan Allah, berarti bersumpah demi Allah begitu. "Lau sakata
lana waltani dzira'a ma da'autu. Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, seandainya engkau diam berarti ketika Nabi minta ambil, minta lagi ambil, dan ada terus di situ. Masya Allah ya, seandainya engkau diam, maka engkau akan dapat memberikan kaki depan kepadaku selama aku memintanya. Berarti nambah terus tuh daging kaki bagian depan tuh akan ada terus di panci itu. Namanya mukjizat nih ya, mukjizat. Dan kita semua sering mendengar mukjizat Nabi SAW dalam masalah makanan ini. Sering ya? Sering kita dengar, baca hadis tentang mukjizat Nabi SAW. Makanan itu kecil sedikit gitu, tiba-tiba cukup untuk sekian banyak orang. Makanan itu cuma mungkin untuk 2-3 orang. Tapi subhanallah, mukjizat, makanan itu bisa dimakan banyak orang, puluhan orang, dan gak habis-habis. Masya Allah ya, ketika dalam perang Uhud itu banyak kejadian ya. Perang Uhud, perang Khandaq ya, perang Khandaq ketika para sahabat menggali parit itu loh Pak ya, menggali parit itu banyak peristiwa di situ, termasuk masalah makanan ini. Nggak habis-habis tuh makanan. Nah ini pun demikian, seandainya engkau diem tuh dan aku minta engkau ambil, ada terus tuh. Tapi karena udah ngomong ya sudah selesai. Masya Allah ya. Ini hadis ini tentu sebagai penguat ya dari hadis-hadis sebelumnya, bahwa bagian yang beliau sukai dari kambing itu adalah kaki depan ya. Wallahu a'lam. Kemudian akhi fillah a'azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan hadis 170. Haddatsana Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani qala haddatsana Yahya bin Abbad an Fulayh bin Sulaiman qala haddatsani rajulun min bani Abbadin yuqalu lahu Abdul Wahhab bin Yahya bin Abbad an Abdullah bin Zubair an Aisyah qalat. Sanad hadis ini sampai kepada ibunda kita kaum muslimin, istri Nabi SAW yang mulia, yaitu Aisyah. Qalat, dia bercerita, maka natidhira'u ahabbal lahmi ila Rasulillah SAW. Sebenarnya kaki depan itu bukan daging yang paling Rasulullah sukai. Duh, katanya yang paling beliau sukai ini. Terus Aisyah bercerita enggak. Iya. Pertama kita lihat derajat hadis ini. Ternyata hadis ini dhaif, lemah. Di samping lemahnya ini dari sisi sanadnya itu lemah, dari sisi maknanya pun lemah. Kenapa lemah? Karena menyelisih hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa yang beliau sukai adalah kaki depan. Dari awal nih, dari hadis-hadis sebelumnya menunjukkan akan hal itu. Dan hadis-hadis sebelumnya itu dhaif. Loh ini kok tidak suka. Nah berarti kan menyelisih nggak tuh? Menyelisihi. Nah ini menunjukkan tanda bahwa hadis ini dhaif. Sebagaimana di catatan kaki ini, ya, yaitu dhaif. Meskipun penulis yaitu
Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan, ya. Tetapi wallahu alam kata pentahqiq, ya, kita tidak mengetahuinya kecuali dari jalan ini dan sanadnya dhaif atau lemah, ya, karena menyelisih tadi dengan hadis-hadis yang lebih sahih. Tayyib, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sebenarnya kaki depan itu bukan daging yang paling Rasulullah sukai. Walakinnahu kana la yajidul lahma illa ghibban. Tetapi karena beliau sangat jarang makan daging, wa kana ya'jalu ilaiha li'annaha a'jaluha nudjan. Tetapi karena beliau sangat jarang makan daging dan beliau segera memakannya karena kaki depan itu yang paling cepat matang. Ya wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan hadis 171. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Ahmad qala haddatsana Mis'ar qala sami'tu syaikhan min fahmin qala sami'tu Abdullah bin Ja'far yaqul aku pernah mendengar Abdullah bin Ja'far berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna atyabal lahmi lahmudz dhahri. Sesungguhnya sebaik-baik daging adalah daging bagian punggung. Punggung itu sini ya. Enak juga ya? Enak. Ya enak juga saya. Khas. Enak ya? Khas. Khas mana? Khas luar. Sesungguhnya sebaik-baik daging, ya, atyabal lahmi, inna atyabal lahmi. Sesungguhnya sebaik-baik daging adalah lahmudz dhahri, daging punggung. Sanad hadis ini lemah, dhaif. Ya. Sanad hadis ini, ya, lemah karena di dalamnya ada perawi yang mubham, yang tidak diketahui namanya, yaitu laki-laki tua dari Faham. Siapa laki-laki tua ini? Nggak diketahui, dan ketidaktahuan nama ini bisa melemahkan sebuah hadis. Nah, seperti itu. Dan disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah ketika ia membawakan hadis ini, ia berkata, aku menduga ia bernama Muhammad bin Abdillah dan ia makbul, tetapi hadis tidak dapat dijadikan hujjah kecuali jika ada tabi'. Hadis ini lemah dari sisi sanad, tidak bisa dijadikan hujjah, dan seakan-akan hadis ini juga menyelisihi hadis-hadis sebelumnya, yaitu yang paling bagus menurut beliau, yang paling enak menurut beliau adalah kaki depan. Wallahu a'lam bishawab. 172. Haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Zaid bin Hubab an Abdullah bin al-Muammal an ibn Abi Mulaikah an Aisyah. Sanad hadits ini sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala,
sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mal idamul khallu, sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Sebaik-baik, selezat-lezat, seenak-enak lauk pauk adalah cuka. Dulu sudah kita bahas nih hadis ini. Bukan maksudnya Nabi itu mengatakan seenak-enak, selezat-lezat, sebaik-baik lauk pauk cuka. Bukan itu maksudnya. Maksudnya Nabi ingin menghibur yang menyuguhkan itu. Karena memang waktu itu nggak ada lagi pak lauk pauk kecuali itu gitu. Nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada. Adanya cuma ini. Nah, Nabi ingin membesarkan hatinya, ingin melembutkan hatinya, tidak membuat dia itu kecewa. Itu maka beliau mengatakan, ya sebaik-baik, seenak-enak lauk pauk adalah cuka. Ya kan nggak mungkin kan sebaik-baik lauk pauk cuka. Ya asem gimana? Yuk mungkin kalau kita sebaik-baik adalah garam kan gitu. Kan waktu itu nggak ada makanan kecuali lauk pauk kecuali garam kan gitu. Jadi maksudnya di sini Nabi ingin menghibur ya, menghibur, membesarkan hati penyuguhnya itu, yaitu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu itu memang nggak ada makanan kecuali itu, ya nggak ada makanan kecuali itu. Berarti Nabi juga pernah makan cuka kan begitu kan? Nabi pernah makan cuka. Tayyib. Hadis nomor 173. Haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala qala haddatsana Abu Bakr bin Ayyash an Thabitin an Thabitin Abi Hamzah Ats-Tsumali an Sya'bi an Ummi Hani qalat. Sanad hadis ini sampai kepada Ummu Hani. Ummu Hani binti Abu Talib. Berarti siapa nih Ummu Hani-nya nih? Ummu Hani siapanya Nabi? Ummu Hani binti Abu Talib. Ali bin Abi Talib. Berarti sepupu ya? Putri paman Nabi. Jadi sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad hadis ini sampai kepada Ummu Hani radhiyallahu anha qalat, dia bercerita, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah masuk rumahku. Faqala, beliau bersabda, a'indaki syai', kau punya sesuatu enggak? Maksudnya makanan. Faqultu, maka aku berkata, menjawab, la, enggak ada makanan. Illa khubzun yabisun wa khallun, kecuali roti dan cuka. Roti kering. Udah roti kering. Dan dulu sudah kita bahas tentang roti Rasul. Roti Rasul itu terbuat dari gandum berkualitas rendah, kasar. Syair itu roti Rasul SAW yang biasa beliau makan tuh di rumah istri-istri beliau SAW. Ya, akan ya ketawaduan beliau ini SAW. Nah, Ummu Hani berkata, nggak ada makanan kecuali roti kering dan cuka. Maka beliau SAW bersabda, hati, berikan kepadaku, berikan kepadaku. Ma akfara bintun min udmin fihi khallun. Alangkah miskinnya keluarga suatu rumah yang tidak memiliki lauk pauk berupa cuka. Ini pun termasuk
pujian, hiburan, membesarkan hati Ummu Hani bahwa yang engkau suguhkan itu istimewa dan enak, alhamdulillah. Padahal ya antum nggak akan mau makan itu gitu loh. Kalau disuruh nggak akan mau dah gitu, nggak akan mau. Udah roti kering pakai cuka rasanya piye? Masya Allah. Tapi Nabi memuji Ummu Hani, membesarkan hati Ummu Hani, dan inilah akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Masya Allah. Sedangkan memberikan kebahagiaan ke dalam hati kaum muslimin adalah sedekah. Memberikan kebahagiaan ke dalam hati saudara-saudara kita kaum muslimin itu adalah sedekah, pahala dan ganjaran sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alangkah miskinnya rumah yang tidak memiliki lauk pauk berupa cuka. Maksudnya di sini adalah jika di dalam rumah ada cuka, maka rumah itu tidak kosong dari lauk pauk. Berarti cukup gitu loh. Berarti rumah itu sudah cukup, meskipun nggak kaya tapi cukup karena ada cuka di situ buat apa namanya lauk pauk itu. Masya Allah ya. Jadi jika di dalam rumah itu ada cuka, maka rumah itu tidak kosong dari lauk pauk. Dan juga tentu sebagaimana sudah berlalu dulu, ini pun termasuk ya membahagiakan yang menyuguhkannya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya 174. Haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Amr bin Murrah an Murratul Hamdani an Abi Musa al-Ash'ari. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sering kita dengar, hadis ini sering kita baca. Hadis ini tentang keutamaan Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita lain seluruh dunia, atau lebih khusus lagi dibandingkan dengan istri-istri yang lain. Ini keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita yang lain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlu Aisyata 'alan nisa'i ka fadlis saridi 'ala sa'irit ta'am. Keutamaan Aisyah, fadlu Aisyah, keutamaan Aisyah 'alan nisa', dibandingkan seluruh kaum wanita, kafadlis sarid, seperti keutamaan sarid, ala sairit ta'am, dibanding makanan-makanan yang lainnya. Keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh kaum wanita itu seperti keutamaan makanan sarid dibanding dengan makanan-makanan selainnya. Berarti sarid itu makanan spesial orang Arab waktu itu, paling enak. Kalau kita apa ini? Terlalu banyak ya di kita ini, terlalu banyak makanan enak itu macam-macam ya, Masya Allah. Tapi orang-orang Arab, dan sampai sekarang sudah ma'ruf, sampai sekarang nih ma'ruf, orang-orang Arab sonono makan spesial sarid, paling enak lah begitu. Dan mungkin antum
Mau nggak antumnya? Mau insyaallah ya? Mau. Tapi perlu penyesuaian, lidahnya nggak akan cocok. Lidah antum nggak akan cocok nih makan ini. Nggak cocok. Ya? Nggak usah ya. Udah kalau begitu ditunda ya. Ditunda. Dan itu memang ya bahwa Aisyah ini masya Allah ya spesial di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya wanita yang dinikahi dalam keadaan gadis. Istri semuanya janda. Ilmunya masya Allah. Dan wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah. Nabi pernah ditanya, siapa di antara wanita yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Ya Aisyah. Ya, banyak sekali lah ya keutamaan Aisyah ini ya. Dan cukuplah dengan hadis yang mulia ini bahwasanya keutamaan Aisyah dibanding seluruh kaum wanita seperti keutamaan sarid dibanding makanan-makanan yang lainnya. Sarid itu di sini disebutkan roti yang dipotong-potong, kemudian disiram dengan lauk pauk seperti kuah, daging dan yang lainnya. Roti pakai kuah, enak kali ya? Enak. Sehingga rotinya itu menjadi lembek gitu, lunak gitu ya. Bisa juga ditambah dengan daging, tapi juga bisa juga tanpa daging. Itu namanya sarid. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas bahwa sarid ini makanan yang paling istimewa bagi mereka orang-orang Arab waktu itu ya. Karena ya mungkin waktu itu jumlah makanan juga nggak banyak juga kan, beda dengan kita sekarang ini kan banyak banget ya, tinggal pilih. Tapi wallahu a'lam. Yang jelas hadis ini menunjukkan akan keutamaan Ummul Mukminin Aisyah, ya istri beliau, sahabat yang mulia. Dan kita lanjutkan hadis 175. Haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Ismail bin Ja'far qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar al-Ansari Abu Tuwalah annahu sami'a Anas bin Malik yaqul. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlu Aisyah ta'ala nisa'i ka fadli tsaridi ala sairi ta'am. Sama ya, keutamaan Aisyah dibanding seluruh kaum wanita seperti keutamaan makanan sarid dibandingkan seluruh makanan selainnya. Kalau hadis ini dari Anas bin Malik, kalau sebelumnya dari siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Berarti hadis ini sudah ma'ruf di kalangan para sahabat, sudah dikenal baik oleh para sahabat, sering didengar oleh para sahabat, sehingga tidak hanya satu yang meriwayatkan hadis ini. Berarti para sahabat sudah tahu bahwasannya Aisyah itu seperti itu. Ya, masya Allah. Dan Aisyah juga seorang ulama kan, ulamanya dari kalangan para sahabat, ulama wanita dari kalangan sahabat. Ya, itulah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Hadis 176. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Sanad ini sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tawadda'a min akli thawri aqitin. Dari Abu Hurairah bahwasanya bahwa ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Suhail bin Abi Saleh, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu karena makan sepotong keju. Wudu di sini dijelaskan oleh penjabar kitab ini hafizahullah bahwa wudu di sini wudu secara bahasa, yaitu mencuci tangan. Jadi wudu di sini maksudnya mencuci tangan. Karena wudu menurut bahasa mencuci tangan. Kayak itu loh, sholat menurut bahasa apa? Zikir, doa. Menurut syariat, ucapan, perbuatan diawali dari takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Itu menurut syariat. Nah, wudu menurut bahasa itu ini mencuci tangan, bukan mengangkat hadas, bukan. Jadi Abu Hurairah pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Maksudnya wudu di sini menurut bahasa mencuci tangan setelah makan keju. Betul Bu ya, Pak ya? Nah, makan keju. Kemudian thumma ra'ahu akala min katifi syatin thumma shalla wa lam yatawadda. Kemudian dia pernah melihat Rasulullah SAW makan pundak kambing, berarti bagian depan ya. Kemudian sholat tanpa berwudu lagi. Nah, wudu ini adalah wudu secara syariat. Secara syariat. Ya, jadi Nabi SAW pernah makan kambing, kemudian sholat tanpa berwudu lagi. Nah, wudu di sini maksudnya wudu secara syariat, mengangkat hadas, menunjukkan bahwa makan daging itu tidak membatalkan wudu sebagaimana dulu sudah kita bahas, kecuali daging unta. Baik, kita lanjutkan akhi. 177. Masih banyak nih ya. Masih banyak nih. Masih banyak hadisnya nih. Yang berapa ini? 6. Ngopi enggak? Ngopi? Enggak kan? Insyaallah. Kita lanjutkan. Haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Wa'il bin Dawud an ibnihi wa huwa Bakr bin Wa'il an Az-Zuhri an Anas radhiyallahu anhu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini sanad sampai kepada Anas bin Malik. Qala, dia bercerita, Aulamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyata bitamrin wasawiqin. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah makan ya, walimah ketika menikahi Sofiyah, dan makanannya ini adalah kurma dan sawiq.
ketika Nabi SAW menikahi Sofiyah binti Huyai bin Al-Akhtab, acara walimahnya itu makannya makan kurma dan sawik. Masyhur nih ya, masyhur. Sawik itu makanan yang dibuat dari perpaduan tepung, gandum, hintoh dan syair. Ya pokoknya makanan terbuat dari gandum dah gitu kan, gandum. Jadi ada kurma dan sawik, gandum tadi itu diolah, dimasak begitu. Ketika ini makanan walimah Rasul ketika menikahi Sofiyah binti Huyai bin Al-Akhtab. Sofiyah ini dulunya tawanan perang, kemudian beliau memerdekakannya, dan kemerdekaannya ini menjadi maharnya, ya. Jadi yang menjadi dalil di sini adalah tadi kurma dan sawik, ya, kurma dan sawik. Haddatsana al-Husain bin Muhammadin al-Basri qala haddatsana al-Fudail bin Sulaiman qala haddatsani Faid maula Ubaidillah bin Ali bin Abi Rafi' maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala haddatsani Ubaidullah bin Ali an jaddatihi Salma annal Hasan bin Ali wa ibn Abbas wa ibn Ja'far atauha faqalu laha. Kita terjemahkan saja dulu. Ubaidullah bin Ali bercerita kepadaku dari neneknya. Neneknya ini namanya Salma nih, bahwa Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kemudian Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas, dan Ibnu Ja'far menemuinya. Ini orang-orang besar nih ya, Hasan, Ibnu Abbas, Ibnu Ja'far, Abdullah bin Ja'far maksudnya, Ibnu Ja'far, Abdullah bin Ja'far. Dan semua ini adalah ya kerabat Nabi semua kan ya. Al-Hasan, Ibnu Abbas, Ibnu Ja'far, sepupu-sepupu ya, cucu. Tapi mereka berkata begini, mereka semua nih, ketiga orang ini berkata kepada Salma nih, tolong buatkan untuk kami makanan yang disukai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling disukai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau makan dengan lahap, masya Allah. Masakan kepada kami makanan yang paling disukai Rasulullah, dan kalau itu makanan disuguhin beliau langsung dimakan sampai lahap begitu. Maka Salma ini berkata, wahai anak-anakku, yaitu Al-Hasan bin Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ja'far, ya, wahai anak-anakku, kalian tidak akan mau memakannya masa sekarang ini. Kamu gak akan mau dah makanan ini, makan Rasulullah. Kenapa Salma mengatakan demikian? Karena zamannya sudah berubah, sudah banyak makanan gitu loh. Nabi sudah meninggal jauh kan, sudah meninggal jauh gitu kan. Berarti ini sudah agak
modern dah gitu ya, kan nggak akan mau lah karena sudah makan banyak gitu kan. Kemudian mereka berkata lagi, buatkanlah untuk kami, sudah buatkan untuk kami. Memaksanya, agak memaksa ini, pengen tahu banget nih mereka ini. Kemudian Salma memenuhi permintaan mereka. Lalu masaklah Salma ini. Dia mengambil sedikit gandum, syair, gandum yang paling kasar, kualitas yang paling rendah. Nah, itulah yang biasa dimakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berupa roti ya. Ia menumbuknya, lalu ia memasukkannya ke dalam periuk. Ia tuangkan sedikit minyak, dimasukin minyak. Kemudian ia membuat bubuk lada dan bumbu-bumbu yang lain, rempah-rempah gitu ya. Lalu ia hidangkan makanan itu kepada mereka. Jadilah, berarti syair, minyak, dan beberapa bumbu. Jadi apa itu ya kalau kita ya? Bubur ya kali ya? Ini bubur ya? Bubur ya. Kemudian lalu ia menghidangkan makanan itu kepada mereka, kepada Al-Hasan, kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Ja'far tadi. Maka ia berkata, inilah di antara makanan yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makanan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau makan dengan lahap. Ya, karena memang waktu zaman Rasul sedikit makanan kan ya, makanan sedikit, belum tidak seperti ini zaman Al-Hasan, Ibnu Abbas dan Ibnu Ja'far ini ya, Masya Allah, menunjukkan akan ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam, ketawaduan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa sedikit sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan dunia, bahkan tidak memikirkan dunia, sebagaimana yang sering kita bahas di majelis yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu apa yang dapat kita baca dan sedikit penjelasan, mudah-mudahan bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.